Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati Allah, bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga semuanya sehat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Marilah yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak nikmat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul untuk mengkaji ilmu nahwu sharaf. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dirahmati Allah, santriwan santriwati Pondok Modern Selamat Kendal. Sekarang sudah sampai pada kajian nahwu sharaf bab kalam ya. Sebelum kita mulai kajian, alangkah baiknya kita membaca suratul Fatihah. Susanillah berarti al-mu'alif pada kitab saya Sanaji Sumaillah berarti masyayna bagi dan itu kan. Wa usul mafrin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita baca shalawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dan anakku yang dirahmati Allah, silakan dibuka kitabnya, kitab Jurumiyah karya Syaikhul Haji. Kita buka lagi bab yang kemarin yaitu tentang kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wa mitana bi asyari wa ta'ala min barakati amin ya rabbal alamin. Ya, udah ketemu ya bab kalam. Sebelum kita masuk melanjutkan bab selanjutnya yaitu tentang i'rab, kita harus lebih matang paham tentang kalam. Jadi kalam itu sudah Bapak terangkan kemarin. Kalam itu mengandung 4 unsur. Yang pertama adalah lafaz, murakab, dan mufid dan wadh. Dari masing-masing unsur ini mempunyai pengertian ya. Lafaz itu adalah suatu suara yang mengandung huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah tahu ya semuanya ada 28. Dari alif, ba, ta sampai ya. Contohnya lafaz itu adalah kitabun. Ini mengandung huruf hijaiyah yaitu kaf, ta, alif dan ba. Kitabun artinya kitab. Kalau kutubun kitab-kitab ya. Rasulun itu rasul satu, tapi rusulun rasul-rasul.
ya, ada mufrad, ada jamak ya. Kemudian ada lafadz qalamun, qaf lam mim. Ini dinamakan lafadz karena mengandung huruf hijaiyah. Jadi suatu suara yang tidak mengandung huruf hijaiyah seperti suara kucing meong atau suara ambulan wiu wiu wiu, itu bukan termasuk lafadz. Kemudian unsur yang kedua yaitu murakkab. Murakkab itu adalah tersusun. Tersusun di sini ada fi'il, ada fa'il, ada mubtada, ada khobar ya. Ada syarat, ada jawab. Itu adalah tersusun, tidak bisa berdiri sendiri. Kalau dalam bahasa Indonesia ada subjek, ada predikat, ada objek juga. Seperti contoh Zaidun qaimun. Zaidun itu ya termasuk lafadz, qaimun juga lafadz. Keduanya tersusun ya, murakkab. Zaidun itu posisinya sebagai mubtada, qaimun itu sebagai khobar ya. Jadi mubtada dan khobar itu adalah satu pasangan ya. Itu juga contoh Allahu Akbar ya. Ini juga contoh dari lafadz yang tersusun. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Zaidun qaimun, Zaid sedang berdiri. Kemudian mufidun, itu artinya bisa memahamkan ya. Seperti contoh lafadz qaimun yang artinya berdiri. Kenapa memahamkan? Karena kalau cuma lafadz Zaidun itu Zaid itu sedang apa tidak tahu. Ada lafadz qaimun jadi paham, oh Zaid sedang berdiri. Wadha artinya disandarkan ya. Jadi yang namanya kalam itu adalah seperti yang kemarin, rukunya kalam semua ada 4, berupa lafadz dan berbahasa Arab. Tersusun harus bisa memahamkan, itulah rukun-rukunnya kalam. Ini kita harus paham dulu tentang kalam ya, tentang kata. Kalau dalam bahasa Indonesia kata, kalimat ya, kita harus paham. Jadi anak-anakku yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Setelah kita mengenal tentang kalam, kita mengenal tentang kalimat, atau dalam bahasa Indonesia itu kata. Dalam bahasa Arab, kalimah itu dibagi jadi 3: isim, fi'il, dan huruf. Isim, kalau dalam bahasa Indonesia kata benda. Fi'il, kalau dalam bahasa Indonesia itu kata kerja. Sedangkan huruf itu bisa kata depan ya. Contoh dari isim, kata benda, adalah Zaidun. Zaidun itu nama orang ya, menunjukkan benda. Banyak contoh yang lain, kitabun ya. Kemudian fi'il, kata kerja, contohnya kataba, menulis ya. Kemudian huruf, huruf itu kata depan, contohnya min, dari, atau ila, ke ya, ila kepada, ala ya, min, ila, an, ala, fi, di dalam ya, itu namanya huruf. Jadi kalau isim itu suatu kalimat yang tidak berhubungan dengan waktu ya. Kalau fi'il itu kalimat yang berhubungan dengan waktu. Kenapa? Karena fi'il itu ada fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar. Kalau fi'il madhi itu fi'il yang telah lampau ya, atau bahasa Inggrisnya past tense. Kataba, sudah menulis ya. Beda lagi dengan fi'il mudhari yang zamannya atau waktunya itu adalah
sekarang atau yang akan datang. Kataba fi'il madhi, yaktubu fi'il mudhari'. Yaktubu beda lagi artinya. Yaktubu sedang menulis atau akan menulis, ya, present time atau future tense. Jadi fi'il itu kata kerja berhubungan dengan waktu, ya, atau zaman dalam bahasa Arab. Kemudian huruf itu ada min, ila, an, ala, fi, rubah, huruf jar, ya. Min dari ila kepada itu dinamakan huruf. Jadi kita harus tahu mana yang merupakan kalimat isim, mana yang fi'il, dan mana yang huruf. Seperti lagu yang kemarin itu, ya. Kalimat itu dibagi jadi 3. 1 kalimat isim artinya benda, 2 kalimat fi'il artinya kerja, 3 huruf tak punya tanda. Kemudian dari masing-masing kalimat itu mempunyai ciri masing-masing. Kalian harus tahu agar bisa membedakan mana yang isim, mana yang fi'il, dan mana yang huruf. Isim kemarin sudah diterangkan, ya, tandanya isim ada al, tanwin, jar, huruf jar, ya. Yang fi'il itu tandanya ada, diantaranya qad, sin, saufa, tak, taknis. Kemarin, ya, sudah diterangkan. Tandanya isim ada 4, banyaknya diawali. Tanda isim al ada di awalnya huruf-huruf jar yang juga ada di awalnya bertanwin dan juga ada di depan PMS, itu luar biasa. Dan tandanya fi'il ada 4, banyaknya diawali oleh qadsin juga saufa diakhiri oleh tak tanda yang mati. PMS selalu di hati. Itu masing-masing punya tanda, tapi beda kalau huruf. Huruf tak punya tanda. Anak-anak yang dirahmati Allah, kenapa kita harus tahu ini isim, ini fi'il, ini huruf? Karena ini merupakan komponen dari kalam, ya. Kalam itu susunan, ya, dari kalimat-kalimat, tidak bisa berdiri sendiri, ya. Jadi dalam Al-Quran, hadis, semuanya berbahasa Arab. Sedangkan kita adalah orang Indonesia. Kita tentunya harus belajar bahasa Arab karena itu merupakan bahasa Al-Quran, bahasa surga. Semoga kita semua tetap semangat, ya, meskipun sekarang tidak bisa tatap muka, tapi yang namanya ilmu, selama kita belajar dimanapun kapanpun tidak ada batasnya. Minal mahdi ilal lahdi. Jadi dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim, selain kita belajar tajwidnya, mahrojnya, ya, dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kita juga harus belajar nahwu soroфnya. Kenapa dibaca bismi, tidak bisma atau bismu? Karena di situ ada ba, ya, ada ba. Ba itu merupakan huruf jar. Jar itu tandanya adalah diantaranya kasroh. Jadi dibaca bismi, ya, bismillahi. Semuanya akan dipelajari dalam nahwu sorof. Kemudian kita bisa belajar nasoro yang surun nasron wa mangsoron fahuwa nasirun wa daka mangsurun unsur la tangsur mangsoron mangsoron mingsoron. Itu juga sorof.
nasara yansuru nasran wa mansaran fahuwa nasirun wa dzaka mansurun usul la tansur mansaron mansaron minsaron. Itu sorof ya. Jadi kita bisa tahu perubahan ya kata dari satu bentuk ke bentuk lain. Ya anak-anakku yang dirahmati Allah, untuk bab selanjutnya nanti adalah i'rab. Sekilas tentang i'rab, i'rab itu adalah berubahnya akhir kalimat. Bisa zaitun, zaidan, zaidin, itu karena ada i'rab, ada suatu amil. Nanti akan diterangkan. Dan i'rab itu ada 4, yaitu rafa, nasab, jar, dan jazm. Untuk lebih lengkapnya akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Akhir kata, la tarum ilman wa tatlul ta'ab, ya. Kita tidak akan memperoleh ilmu tanpa kita belajar dengan keras. Ya, tidak bisa kita tiba-tiba langsung bisa, tidak bisa kita langsung pintar. Semuanya melewati proses, ya. Anak-anak yang dirahmati Allah, untuk terakhir kalinya mari kita berdoa untuk kita, semoga semuanya sehat, selamat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.